Iya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Kali ini kita akan bahas smartphone dari Realme lagi. Kalau tempo hari kita bahas tuh Realme GT 8 Pro yang kerjasama sama Ricoh GT. Kameranya aduhai banget. Nah yang ini sebenarnya saya suka nih varian Realme yang ini nih karena dia punya desain yang futuristik, warna yang eye-catching dan punya lampu RGB yang bisa mengkedap-kedap. Nggak hanya satu warna aja, nggak hanya hijau aja, nggak hanya kuning aja, tapi dia paduan bisa biru, merah, kuning sekaligus. Keren kan? Dan dia udah pakai chipset yang terkencang juga. Di Realme Neo 8 ini dia pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Gimana? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas Realme Neo 8 ini. Lego. Oke, ini dia guys. Langsung aja yuk kita unbox si boxnya dari Realme Neo 8 yang warna hitam ini. Saya tuh suka sama box atau nuansa-nuansa hitam seperti ini guys. Boxnya hitam, tulisannya apa ya? Chrome warna silver tuh ya. Neo 8 Realme AI. Di sampingnya tuh Neo 8. Dan ini saya ambil yang varian RAM 12 GB, internal storage-nya 256 GB. Dan ini saya ambil yang warna ungu ya, warna purple. Oke, langsung aja kita buka, kita unbox. Ya. Penasaran kan? Saya tuh suka sama smartphone ini karena desainnya keren guys, futuristik, dan kalau kita pegang pasti dilirik sama orang. Oke, box yang ini kita lihat ya, seperti biasa ini pasti ada SIM tray, ejector, dan ada sebentar. Di sini ada buku panduan singkat dan ini dapat casing soft case bening. Sebenarnya saya bosan nih sama soft case bening ya. Kenapa enggak pakai hard case bening aja? Supaya gimana gitu. Dan ini saya tidak menemukan SIM tray ejectornya. Mungkin di dalam sini ya. Kita lihat yuk. Kita angkat dulu smartphone-nya. Kita taruh di sini. Dan kita lihat. Tang. Oh iya benar. SIM tray ejectornya ada di dalam sini. Dia bentuknya kayak begini ya. Emoticon senyum. Oke. Dan di sini dapat kabel charger tentu Type-C yang dalamnya itu warna putih. Hei, kenapa Realme jadi warna putih dalamnya? Biasanya orange atau koneng. Waduh, dan ini dapat kepala charger 80 watt. Mantap. Udah, sesimpel itu. Kita lihat aja langsung ke si smartphone-nya ya. Ini dia Realme Neo 8. Wow. Gimana guys? Tampilannya masih biasa-biasa aja ya. Kelihatan sedikit tuh warna-warna ungunya. Kita lihat bagian belakangnya. Widih. Cantiknya, gantengnya. Tapi sebelum kita bahas soal desain, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai sama Realme Neo 8 ini. Dia pakai SIM tray apa? Kita lihat ya, dia pakai SIM tray model sandwich dual nano SIM, gak menyediakan slot micro SD. Iya, kita lihat nih guys secara detail desainnya ya. Di sebelah sini ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara, dan 1, 2, 3 garis antena. Dan di bagian atas ini ada 2 buah garis antena, speaker, dan infrared. Kemudian di sebelah sini cuma ada 1 buah garis antena. Dan di bagian bawah ini ada speaker, 2 buah garis antena, port Type-C, mikrofon, dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Terdapat 3 kamera dan ada LED flash. Kemudian di sini ada RGB light-nya yang menyempil dan bagus banget ya. Tuh guys, kita lihat. Tuh tulisannya Realme. Jadi ini sih casing, bukan casing ya, cover belakangnya itu ada lapisan kaca nggak sih? Lihat tuh ya. Kayak ada lapisan kaca ya. Dia mengkilat, cuman mengkilat-mengkilat kaca nih, bukan mengkilat-mengkilat glossy. Oke. Bentuknya masih sama nggak sih sama yang versi terdahulu guys? Kayaknya masih ada mirip-miripnya ya. Wah, ini sih yang saya suka nih, kalau lampunya udah nyala, kegantengan HP ini naik berlipat-lipat. Oke, frame-nya kita lihat kayak begini guys ya, dia ngotak, ujungnya rounded sedikit, dan oke, menarik ya, karena belakangnya ini dia mengkilat. Nah, tapi frame-nya itu dia warnanya doff. Ya, oke lah ya, paduan yang saya suka nih. Jadi jangan ini doff, ini glossy, jangan. Harus paduannya beda supaya kelihatannya enak. Dan di bagian depan ini cuma ada 1 buah lensa, dan ini adalah smartphone yang layarnya tidak curve, artinya rata ya. Oke, langsung aja kita nyalain. Hup.
Realme powered by Android. Nah ini guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Oke, menarik ya. Elegan nih wallpapernya kalau kita masuk ke home screen. Widih, widih, widih. Fresh banget ya tampilan interface. Bisa begini ternyata. Wow, dia pakai apa ya? Coba kita lihat ya. Di sini kita lihat about device pakai Realme UI 7.0. Oke, device name-nya Realme Neo 8. Chipsetnya Snapdragon 8 Gen 5 mobile platform. Oke, baterainya 8000 mAh. Nanti aja deh kita bahas ya. Kita cuma mau lihat nih guys. Bezelnya juga nih tipis, atas, kiri, kanan, bawah. Mantapnya. Wih, mantap. Wah, ini keren sih. Tampilan ini keren sih. Ini keren, bukan kayak tampilan interface biasa doang. Nih bisa kayak begini tuh. Wow. Oke, jadi Realme Neo 8 ini memiliki dimensi dengan panjang 162 mm, lebarnya 77,1 mm dengan ketebalan 8,3 mm dengan berat 215 gram. Ya, terbilang agak sedikit berat, cuman nggak terlalu berarti banget ya. Jadi smartphone ini secara genggaman lumayan tidak begitu besar, tapi agak sedikit berat dan lumayan agak tebal ya. Tapi kalau kita lihat sih secara sekilas kalau kita pegang tangan gini nggak kelihatan tebal-tebal banget sih. Tuh, malah keren lagi ya. Dan Realme Neo 8 ini memiliki bentang layar 6,78 inch dengan jenis layar AMOLED 1 billion color 165 Hz. Resolusi layarnya 1272 x 2772 pixel. Oh, kita lihat nih refresh rate-nya 165 Hz. Wow. Iya loh tuh, bener 165 Hz loh. Beneran. Oh, buat main game asik nih. Oke, sekarang langsung aja kita ke urusan benchmark ya dari Realme Neo 8 ini. Antutunya kita lihat mendapatkan skor 3.400.828. 3.400.808. Dia pakai chipsetnya Snapdragon 8 Gen 5, GPU-nya pakai Adreno 829. Wow, mantap. Kita lihat di sini baterainya 8000 mAh. Kemudian OS-nya Android 16. Mantap. Kemudian untuk connectivity GPS-nya ada Wi-Fi 7 loh. Gila, Bluetooth-nya 6.0. NFC ada, fingerprint ada, biometric face juga ada. Mantap. Kemudian untuk Geekbench 6-nya kita lihat di sini mendapatkan skor 2737 untuk single core dan 8994 untuk multicore-nya. Sedangkan 3D Mark-nya kita lihat oke lah ya. Snapdragon 8 Gen 5, lihat tuh slingshot dan wildlife-nya udah max out. Yang artinya buat main game tentu ini lancar banget. Kita coba tes main game mana ini ya. Genshin Impact atau Delta Force dulu nih. Delta Force dulu deh tuh. Kita geber. Nah ini guys udah masuk ke gamenya Delta Force. Kita lihat ya menu setting. Grafik. Oke, grafik quality-nya bisa standar. Dan FPS-nya 120 FPS. Kalau kita smooth turun sini bisa naik nggak? Oke nggak. Mentok di 120 FPS ya. Kita bantai nih. Oke. Wih, mau lari. Oi. Waduh, ini terlalu jauh ya guys ya. Terlalu jauh nih. Mantap. Oke. Balik dulu, kita serbu dari sini. Kena, mantap. Kena loh. Ngumpet, ayo loh. Wih, keren cuy. Saya suka banget nih, enteng banget main Delta Force di sini. Wih, keren. Mantap guys. Jadi sama tim saya udah dites nih guys ya, FPS-nya main game Delta Force dengan settingan standar 120 FPS selama 15 menit. FPS rata-rata di 119 FPS. Dan FPS terendah di 110 FPS saat kondisi lagi ramai dengan maksimal suhu 40 derajat Celcius. Mantap. Kita lanjut game berikutnya ya. Wah, kita lihat ya. Grafiknya apa nih? Kita lihat grafik highest 60 fps, rata kanan. Mantap.
Widih. Nah tuh guys, di sana ada musuh guys. Kaget saya kaget. Aduh, 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 aduh. Waduh, dikeroyok saya dikeroyok. Hei. Waduh, mental saya, woi. Aduh, mental lagi. Jadi sama tim saya udah dikasih guys, FPS-nya main game Genshin Impact nih. Dengan settingan grafik highest 60 fps selama 15 menit. FPS maksimal di 120 fps. Wih, dengan FPS rata-rata di 118 fps. Bener kan? Wih, dan FPS rendah hanya di 103 fps. Maksimal suhu di 40 derajat Celcius. Waduh, mantap. Ini HP harus masuk Indonesia, cuy. Realme Neo 8. Mantap. Nah, untuk Realme Neo 8 ini performa CPU-nya rata-rata di 75%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate-nya maksimal di 1000 Hz. Kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di Realme Neo 8 udah lengkap ya, dan semua berfungsi dengan baik, accelerometer sensor, light sensor sampai magnetic sensor. Pemakaian baterai di Realme Neo 8 nih kita pakai untuk nonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 3%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 4%. Dan kita bermain game kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 9%. Untuk layar kita udah tes juga nih, brightness test normal brightness di 600 nits. Color gamut testnya di mode vivid 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Nah, sekarang kita bahas kamera dari Realme Neo 8 ini yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel f1.8 main kamera, 50 megapiksel f2.8 untuk periskop telefoto, 8 megapiksel f2.2 untuk ultra wide dan 16 megapiksel untuk kamera depannya ini f-nya 2.4. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan record video dari Realme Neo 8 ini sebagai berikut. Nah, ini hasil perekaman video kamera belakang di Realme Neo 8. Ini di resolusi 1080 30 fps untuk hasilnya kayak gini. Untuk gambarnya cukup tajam dan warnanya juga bagus ya. Tuh, warnanya cukup saturated, karakternya, terus juga stabilisasinya oke banget. Tuh. Dynamic range juga bagus walaupun di bagian shadow dia lumayan gelap ya. Tapi untuk balance ya ini udah oke banget. Dia juga bisa pindah ke ultra wide. Tuh. Ini bisa pindah ke ultra wide. Terus balik lagi ke lensa utamanya tanpa stop rekaman. Nah, ini untuk perekaman di 1080 60 fps. Untuk yang 1080 60 fps ini dia nggak bisa pindah ke ultra wide. Tapi untuk gambarnya dia juga masih stabil banget dan mulus ya. Ini untuk perekaman di 4K 30 fps. Untuk 4K ini kalian bisa lihat detailnya itu lumayan meningkat ya, lebih noticeable untuk detail-detailnya. Terus juga stabilisasinya walaupun sedikit berkurang tapi masih usable banget. Kalau dari preview dia udah stabil banget. Dan yang 4K ini dia nggak bisa pindah ke lensa ultrawide juga selama merekam. Nah, ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Untuk hasil kayak ini perekaman maksimalnya ya. Tuh. Kalian bisa lihat stabilisasinya juga masih aman, masih usable. Buat kalian yang pengen bikin konten-konten sinematik ataupun konten-konten vlog biasa, ini cukup banget. Nah, ini untuk perekaman kamera depan dari Realme Neo 8. Untuk kamera depan dia cuma bisa merekam di 1080 30 fps saja. Untuk hasilnya kayak gini kalian bisa lihat warna hijaunya cukup natural, skin tone-nya juga bagus. Terus untuk dynamic range di background itu agak sedikit blown out ya untuk exposure-nya. Terus untuk stabilisasinya kayak gini. Ini kalau kita sambil jalan. Nih, dari preview sih dia cukup stabil ya. Untuk detail muka juga bagus. Untuk ngevlog nih sebenarnya udah cukup banget, cuman sayangnya dia belum bisa di 4K. Nah, ini untuk perekaman di 1080 60 fps untuk kamera depannya. Jadi dia cuma bisa mantap itu di 1080 60 fps aja. Untuk hasil kayak gini masih stabil juga ya, dan detailnya juga masih oke di 1080. Cuman dia lebih mulus karena dia udah 60 fps.
Nah, uniknya dari Realme Neo 8 ini dia punya RGB LED yang bisa nyala-nyala kayak gini guys. Dan kita lihat kayak ada 1, 2, 3 strip ya. Dan 3 strip ini masing-masing bisa beda-beda warnanya. Dan ini kita bisa custom, bisa setting dari menu setting nih. Tuh guys, dari menu setting cari aja pulse light ya. Kemudian kita bisa tes dan kita bisa pilih warnanya tuh sesuai sama settingan di sini. Mau hijau misalkan, tuh hijau kan, tuh atau biru, tuh keren nggak tuh? Atau merah nih, atau ini, tuh keren ya. Dan ini itu bisa dia breathing kayak napas, hilang, ada atau steady on, nyala terus kayak begini tuh dia nyala terus. Atau mau ringtone sing bisa juga atau breathing. Lebih enak breathing sih, jadi kayak hidup gitu ya. Si HP-nya hidup. Keren kan? HP ada kayak beginian saya suka banget ini. Lihat desainnya juga keren ya. Cover belakang ada transparan, ditutup sama kaca dan punya ada RGB light yang bisa nyala-nyala kayak begini. Ini aduh gila keren sih. Kegantengannya tuh naik ya. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Nah, tuh adalah proses perekaman sidik jari dan enak cuy, nggak mental-mental cuy. Dan sekalian face unlock-nya ya. Oke, dan sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Nggak mau jempol, dia baru mau. Kalau dalam kondisi screen off, ya, mantap nyo. Kita swipe up, face unlock-nya kenceng juga. Saya suka nih, nggak ada kesendat-sendat ya. Mantap. Oke, kesimpulan saya sama Realme Neo 8 ini adalah pertama soal desain ya. Ya memang sih dari versi sebelumnya yang namanya varian Neo ini saya suka. Kenapa? Karena lihat desainnya keren, selalu futuristik, punya lampu RGB LED yang keren juga, bisa nyala-nyala. Pokoknya secara desain ini enak banget dan layarnya juga memanjakan mata banget tuh. Layarnya juga memanjakan mata banget, bezel tipis, layar tajam ya kan. Untuk kualitas desain, build quality-nya ini mantep banget. Kemudian untuk kamera, nah kameranya ini kualitasnya sih ya bener di mid range ya, bukan kualitas kamera flagship. Ini tuh untuk night mode-nya bagus, telefotonya juga ada ya karena ada periskop telefoto. Jadi mau jarak jauh tuh yang ada di sana kita bisa pakai tele di sini. Bagus banget. Nah, ada minusnya nih kalau kita foto portrait mode yang bokeh-bokeh nih dan kita ada rambut-rambut tipis di sini, terutama foto-foto cewek-cewek nih. Nggak rapi ya. Kenapa ya? Itu minusnya tuh. Dan untuk performanya ini saya surprisingly wow. Pakai Snapdragon 8 Gen 5. Antutunya bisa di 3.400.000-an. Main game Genshin Impact bisa 120 FPS. FPS rata-ratanya di 118 FPS. Wow. Ini satu lagi ya. Ini saya beli di harga di China Yuan itu 2.399, kalau di kurs rupiah 5,8 jutaan doang, yang artinya HP ini di bawah harga Redmi Note 15 Pro Plus 5G yang 6 jutaan, iya kan? Wah, Realme Indonesia harus masuk ini, harus masukin. Asal harganya 5,8 jutaan ya, sama dengan yang di versi Cina ya. Wah, kalau Realme Indonesia berani ini nih ancaman buat Redmi Note 15 Pro Plus 5G yang harganya 6 jutaan, ini 5,8 jutaan, bisa main Genshin Impact 120 FPS. Gila, punya desain tentu lebih keren ini. Kayaknya sih nggak pernah masuk ya seri Neo nih, kenapa ya? Tapi mudah-mudahan harapan saya didengar oleh Realme Indonesia supaya bisa masuk, supaya bisa berkompetitif dengan yang lain gitu ya. Ini nih 5,8 jutaan pasti laris dengan spek dan fitur seperti ini. Ya, menurut kalian gimana? Oke guys, jadi itu dia review dari Realme Neo 8. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.